Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan melanjutkan membahas materi mengenai suhu dan kalor. Nah, pada materi ini, nantinya akan Ibu bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, Ibu akan membahas mengenai suhu, dan yang kedua, Ibu akan membahas mengenai kalor. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah suhu. Ya, belakangan ini, selama pandemi COVID-19 melanda di seluruh dunia, termasuk Indonesia, setiap kita pergi ke tempat-tempat umum seperti mal, pasar, atau tempat pelayanan masyarakat lainnya, itu selalu diminta untuk mengecek atau mengukur suhu tubuh sebelum kita memasuki tempat tersebut. Nah, kira-kira dari peristiwa tersebut, apa sih yang dimaksud dengan suhu? Apakah kalian tahu suhu itu apa? Nah, untuk itu kita akan mencari tahu apa sih pengertian dari suhu. Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Jadi suhu itu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Jadi dia bisa menyatakan derajat panas, bisa juga menyatakan derajat dingin. Jika suatu benda memiliki derajat semakin tinggi, berarti benda tersebut panas. Apabila derajat suatu benda itu rendah, berarti benda tersebut bersuhu dingin. Nah, secara mikroskopis, suhu itu juga menunjukkan energi yang dipunya oleh suatu benda. Jadi dari suhu atau ukuran suhu suatu benda, kita bisa mengetahui berapa besar energi yang dimiliki oleh benda tersebut. Semakin tinggi suhunya, otomatis energi yang dimiliki benda tersebut akan semakin besar. Tapi kalau misalnya dia semakin rendah, berarti otomatis energi yang dimiliki benda tersebut akan semakin sedikit. Nah, ada yang namanya alat ukur yang digunakan untuk mengetahui berapa besar derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, alat ukur tersebut dinamakan termometer. Nah, dulu sebelum termometer digunakan atau mungkin masih sampai sekarang, jika kita ingin mengetahui apakah kita sedang sakit, misalnya kita lagi demam, mau tahu kita nih kok nggak enak ya badannya, biasanya orang tua kita memegang kening kita atau dahi kita untuk mengetahui apakah kita panas atau tidak. Nah, tapi kalau hanya menggunakan tangan, hasilnya pasti tidak akan akurat karena kita hanya mengetahui bahwa terasa panas atau dingin, tapi kita tidak tahu pasti berapa besar suhunya. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah alat yang bisa mengukur ukuran suhu secara valid yang dinamakan termometer. Jadi termometer adalah alat ukur suhu. Tuh. Kemudian di sini ada beberapa jenis-jenis termometer. Nah, termometer itu banyak sekali jenisnya, tergantung dengan penggunaannya. Nah, di sini ada termometer alkohol, termometer air raksa. Jadi dua ini sebenarnya hampir sama, hanya saja berbeda cairan yang dimasukkan di dalam termometernya. Kalau yang ini dimasukkan alkohol, kalau yang kedua dimasukkan air raksa. Kemudian ada termometer bimetal. Ada termometer termokopel, termometer gas, dan yang terakhir yang paling sering digunakan sekarang untuk mengecek suhu tubuh yaitu adalah termometer inframerah. Jadi cara kerja termometer yang terakhir ini menggunakan gelombang inframerah untuk mengetahui suhu tubuh kita. Nah, di sini ada skala suhu. Jadi, termometer itu memiliki skala suhu yang berbeda-beda. Ada 4 macam skala suhu. Yang pertama adalah Celsius, yang kedua adalah Reaumur, yang ketiga adalah Fahrenheit, dan yang terakhir adalah Kelvin. Nah, setiap skala suhu itu pasti memiliki yang namanya titik beku dan titik didih. Nah, titik beku adalah titik di mana
suatu benda akan membeku. Dan titik didih ini adalah titik di mana benda akan mendidih. Nah, untuk Celcius, titik bekunya adalah 0 derajat, kemudian titik didihnya 100, Reaumur titik bekunya 0, titik didihnya 80, Fahrenheit titik bekunya 32, titik didihnya 212, untuk Kelvin titik bekunya 273, dan titik didihnya 373. Nah, kemudian di sini, nah ini penjelasan orang-orang yang menemukan berbagai macam skala termometer. Yang pertama adalah skala Fahrenheit. Fahrenheit ditemukan oleh Gabriel Fahrenheit. Nah, di sini ada dijelaskan ya, berapa titik didihnya, berapa titik bekunya, nanti bisa kalian baca sendiri. Kemudian ini untuk yang Reaumur, ditemukan oleh René Antoine Verhaut de Reaumur. Ini di sini juga sama, sudah dijelaskan, bisa kalian baca sendiri. Kemudian Celcius. Nah, untuk Celcius ini adalah skala yang paling sering digunakan di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kita menggunakan skala Celcius. Nah, orang yang menemukan skala Celcius ini adalah Anders Celsius. Nah, di sini juga dijelaskan berapa titik didih dan titik bekunya. Bisa kalian baca sendiri. Kemudian skala Kelvin. Nah, skala Kelvin ini adalah skala yang paling berbeda dengan skala-skala lainnya karena dia menggunakan skala 0 mutlak sebagai acuannya. Nah, Lord William Kelvin atau biasa juga disebut First Baron Kelvin, itu dia tuh menemukan ini skala Kelvin, di mana skala Kelvin akhirnya digunakan sebagai satuan internasional. Jadi untuk menyamakan semua skala suhu yang digunakan berbagai negara agar sama, kita menggunakan skala Kelvin. Karena contohnya di Indonesia menggunakan skala Celcius. Di Eropa cenderung menggunakan skala Fahrenheit. Nah, agar sama nilainya antara yang di Eropa dengan yang di Indonesia atau di Asia, makanya dibutuhkan suatu satuan internasional. Nah, yang dipakai adalah skala Kelvin. Nah, karena skala Kelvin ini adalah menggunakan dasar suhu 0 mutlak, untuk Kelvin itu tidak menggunakan tanda derajat. Jadi kalau yang lain, kalau Celcius, Fahrenheit, Reaumur itu masih menggunakan tanda derajat. Tapi kalau untuk Kelvin, kita tidak perlu lagi menggunakan tanda derajat. Nah, di sini ada perbandingan skala suhu. Perbandingan skala suhu. Untuk apa sih kita bandingkan skala suhu ini? Nah, fungsinya untuk membandingkan ini, tadi kan Ibu bilang, ada yang namanya untuk menyamakan skala suhu di dunia biar sama antara yang di Indonesia, di Asia, di Eropa, di Amerika. Nah, supaya sama itu kita harus konversikan. Nah, untuk mengkonversikan, kita menggunakan perbandingan skala suhu. Ini tadi, ya, setiap skala suhu kan dia punya titik didih sama titik beku. Nah, setiap ini itu dia punya jarak skalanya. Dari 0 ke 100 itu dia 100 skala. Dari 180 ke 212 itu 30. Dari 32 ke 212 itu 180. Kemudian dari 0 ke 80 itu 80 skala. Terus yang terakhir dari 273 ke 373 itu 100 skala. Nah, dari nilai 100 skala, 180, 80, 100, ini adalah perbandingan. Ya. Itu adalah perbandingan. Jadi yang nilainya 100, nilainya ini 100, kemudian ini 100 ya. 100, 180, 80, sama 100 ini nanti dibandingkan, dibagi 20, semuanya sama-sama dibagi 20, jadi yang ini 100 bagi 20 itu 5, terus ini 180 bagi 20 itu 9, terus ini 80 bagi 20 itu 4, yang ini 100 bagi 20 itu 5. Nah, perbandingan ini nantinya digunakan untuk mengkonversi suhu. Jadi 5 banding 9, banding 4 banding 5. Nah, bagaimana cara mengkonversinya? Ini sudah Ibu tuliskan cara untuk mengkonversi suhu.
Nah, di sini bisa kalian lihat di tabel, suhu awalnya Celcius. Nah, jika suhu awalnya Celcius, mau kita rubah ke Fahrenheit, jadi ngelihatnya ya, suhu awalnya Celcius, kalau dia dirubah ke Celcius kan tetap ya, berarti ini kosong. Kemudian dari Celcius mau dirubah ke Fahrenheit, berarti rumusnya yang ini. F sama dengan 9/5 dikali C. C ini adalah nilai derajat Celcius yang diketahui. Kemudian ditambah 32, terus dari Celcius mau dirubah ke Kelvin. Kalau dari Celcius ke Kelvin, K sama dengan Celcius ditambah 273. Kemudian Celcius ke Reaumur, Reaumur sama dengan 4/5 dikali C. Jadi, tanda-tanda yang C, C, dan C ini adalah suhu yang diketahui. Tuh. Kemudian kalau Fahrenheit juga sama caranya. C, kalau Fahrenheit ke Celcius berarti C sama dengan 5/9 dikali suhu Fahrenheit yang kita ketahui dikurang 32. Nah, jadi dikurang 32 dulu, baru dikalikan 5/9. Fahrenheit ke Fahrenheit kosong ya, tetap. Fahrenheit ke Kelvin, ini rumusnya 5/9 dikali F dikurang 32, jadi dicari dulu F dikurang 32, baru dikalikan 5/9, baru ditambah 273. Begitu seterusnya. Jadi, nanti kalau kalian ibu suruh untuk mengkonversikan suhu, kalian tinggal lihat di sini. Oh, suhu awalnya Reaumur, mau saya rubah jadi Celcius, berarti rumusnya yang ini. Oh, Reaumur mau rubah jadi Kelvin, rumusnya yang ini. Jadi tinggal kalian lihat di sini. Contohnya, ubahlah nilai skala suhu berikut sesuai dengan skala yang diminta. Di sini ada 40 derajat Celcius, diminta untuk dirubah menjadi Fahrenheit, Kelvin, sama Reaumur. Nah, caranya di sini. 40 derajat Celcius sama dengan titik-titik-titik derajat Fahrenheit. Sama dengan, kita lihat, kalau dari Celcius ke Fahrenheit rumusnya apa? Kita lihat sini, dari dari Celcius mau dirubah ke Fahrenheit. Rumusnya 9/5 dikali C ditambah 32. Nah, di sini 9/5 dikali derajat Celcius ditambah 32. Berarti 9/5 dikali 40 derajat, karena di sini 40 derajat ya, berarti dikali 40 ditambah 32. 9/5 dikali 40, 40 bisa ditembak dengan 5, jadinya 8, 8 kali 9, 72, ditambah 32, jadinya 104. Kemudian yang B, 40 derajat Celcius sama dengan titik-titik Kelvin. Ini nggak pakai derajat ya, ini salah Ibu ya. Jadi seharusnya tidak pakai tanda derajat. Derajat Celcius ditambah 273 Kelvin. Berarti 40 ditambah 273 jadinya 313. Jadi kalau dari Celcius mau dirubah jadi Kelvin tinggal dijumlahkan. Kemudian yang terakhir, 40 derajat Celcius berapa Reaumur? Nah, kalau dari Celcius ke Reaumur rumusnya berarti tinggal kita lihat di sini. Dari Celcius mau ke Reaumur berarti 4/5 dikali derajat Celciusnya. Nah, berarti 4/5 dikali 40. 4/5 dikali 40, 40 bagi 5 ini 8, bisa dicoret ya, 40 sama 5 jadi 8, 8 kali 4 jadinya 32. Jadi ini kayak gini loh, kan itu 4/5 ya, 4/5 dikali 40 nih. Nah, ini ditembak. Nah, kalau bisa ditembak, kalau nggak bisa, nggak usah. 4 kali 8, nah ini 32. Kalau misalnya angkanya nggak bisa ditembak antara yang ini dengan yang ini, nggak masalah. Berarti tinggal kalian 4 kali 40, baru dibagi 5. Bu, kalau hasilnya koma gimana? Hasilnya koma nggak apa-apa. Hasil itu tidak harus melulu bilangan yang seperti ini. Bilangan koma pun tidak jadi masalah. Lanjut, yang kedua contohnya adalah 60 derajat Reaumur
mau dirubah jadi Celsius, Fahrenheit, sama Kelvin. Yang di atas ini sudah ya, yang contoh sebelumnya. Caranya sama, tinggal kalian lihat di tabel caranya. Ini contoh yang pertama, 60 derajat reaumur sama dengan derajat Celsius, sama dengan 5/4 dikali derajat reaumur. Ini Celsiusnya, berarti 5/4 dikali 60. 5/4 dikali 60. Nah, ini bisa ditembak. Nah, 60 bagi 4 itu 15. 4 bagi 4 itu 1. Berarti 5 kali 15, 75. Ya. Jadi caranya seperti itu, sama pun dengan yang lainnya, tinggal kalian lihat di tabel. Yang ini caranya, tabelnya di sini, apa yang diketahui, apa yang dicari, tinggal disesuaikan. Nah, kalau sudah, nanti kalian kerjakan latihan soal ini, A sampai E, ada 5 soal, kalian rubah dari Celsius ke sini, ini ke sini, caranya sama persis. Penulisannya ikuti seperti contoh yang Ibu kasih. Jadi kalian tulis dulu soalnya ini, kemudian di bawahnya jawaban, baru yang B soal, baru jawab caranya, seperti itu. Sekian dari Ibu, jika ada yang belum dipahami, bisa kalian japri Ibu seperti biasa. Mohon maaf jika Ibu terlalu cepat dalam menjelaskan, karena kalau misalnya pelan-pelan, nanti takutnya videonya terlalu lama. Ini aja sudah lama kan Ibu menjelaskan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.